Apa sih akuntansi syariah itu? Akuntansi syariah merupakan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pelaporan data keuangan berdasarkan syariat Islam. Sampai saat ini, akuntansi itu dikenal berasal dari peradaban barat. Jika kita menilik dari sejarah, Luca Pacioli merupakan penemu teori akuntansi. Ia merupakan profesor matematika, penulis buku Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita. Akan tetapi, berdasarkan sudut pandang Islam, bukan Luca Pacioli lah sebagai penemu teori akuntansi. Jauh dari itu, pada masa Rasulullah SAW sudah menerapkan metode pencatatan keuangan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mulai melakukan perubahan pada praktik keuangan, yaitu dengan melakukan kegiatan pencatatan keuangan. Sebagai buktinya, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal yang berfungsi menjadi sarana penampung, pengelolaan, dan pencatatan seluruh pendapatan nasional. Pada tahun 632 Masehi, masyarakat Arab yang beragama Islam mulai menyebarkan ajaran agama Islam ke luar Jazirah Arab dengan cara memperluas perdagangan ke luar Timur Tengah. Seiring dengan kegiatan perdagangan yang berkembang pesat, hal ini menyebabkan munculnya keinginan untuk mempertahankannya dengan membuat pembukuan akuntansi dan membuat laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban para pedagang sebagaimana disyaratkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ketika pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal sangat baik dan sederhana, sehingga memiliki anggaran yang seimbang dan nyaris tidak memiliki sisa. Selain itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sudah mengenal konsep tata cara akuntansi formal, dan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal berjalan dengan sangat lancar di tingkat pusat maupun di daerah. Di masa Bani Umayyah, di masa ini Khalifah Walid bin Abdul Malik mulai mengenal catatan yang terjilid. Di masa ini pula, perkembangan pengelolaan buku akuntansi semakin baik. Di masa ini, pencatatan telah memakai model jaridah atau jurnal, daftar al-yaumiyah atau buku harian, daftar atau jihad atau book of directions, dan daftar at-tahwilat atau jurnal transfer. Perkembangan berbagai laporan akuntansi telah dilaksanakan di masa ini. Contohnya ada Al-Hikmah yang mana laporan ini menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Serta ada Al-Hikmah Al-Jamiyah yang mana di dalam laporan tersebut berisi laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir periode akuntansi. Sekitar tahun 750 Masehi di bawah kepemimpinan Daul Abbasiyah, ini merupakan masa kemasan akuntansi, dan pada saat ini juga telah ditetapkan sistem audit dengan tujuan meninjau kesamaan pembukuan. Di bawah kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur ada kitab yang sangat terkenal, yaitu Kitabat al-Rasul Isyir, yang berarti catatan rahasia, sehingga dibentuk Syahib al-Syurta, yaitu orang-orang yang bersikeras menjalankan kontrol agama dan etika untuk menjamin terlaksananya berbagai peraturan. Pada masa ini juga, Al-Khawarizmi mencantumkan 26 jenis pendaftaran syahih atau yang terdaftar guna melakukan pencatatan terhadap transaksi keuangan dan militer. 9 dari daftar ini diarsipkan untuk Departemen Pajak atau Dewan Al-Kharaj dan 10 untuk Departemen Militer atau Dewan Al-Jaish. Dari itu semua membuktikan pengelolaan keuangan yang baik telah dilakukan oleh otoritas Islam. Pada masa ini, Abdullah bin Muhammad bin Kaya al-Majindarani menulis kitab berjudul Risalah Falakiyah Kitab Asy-Syikayat yang berisikan akuntansi dan sistemnya di negara Islam. 131 tahun setelah kitab ini ditulis, barulah muncul buku Luca Pacioli. Kitab ini berbentuk dokumen sehingga belum dicetak ataupun diterbitkan. Dan terakhir, di era modern ini, kebangkitan umat Islam melahirkan semangat terkhusus kaum pelajar, sehingga perlu menggali lagi keyakinan dan pengetahuan agama, sehingga muncullah ilmu akuntansi dalam Islam.